Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan dari Stasiun Surabaya Gubeng. Akhirnya saya ke Stasiun Surabaya Gubeng lagi ya setelah sekian lama. Di sini saya tidak akan naik kereta api jarak jauh di Stasiun Surabaya Gubeng, melainkan dari Stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi saya akan naik kereta api baru dengan harga termurah dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen, yaitu kereta api Airlangga. Kenapa saya naiknya kok dari Stasiun Surabaya Gubeng? Karena saya ngejar antigennya. Karena di Stasiun Surabaya Gubeng lebih sepi daripada di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan kali ini saya masih menunggu kereta lokal Indro. Nanti saya akan naik dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagaimana keseruan saya naik kereta api Airlangga? Mari ikutin perjalanan saya. Oke teman-teman, ini sudah diperbolehkan boarding untuk menunggu kereta lokal Indro. Dan kereta lokal Indro akan masuk di jalur 2 Stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kereta lokal Indro ini jurusannya Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi menuju ke Stasiun Indro. Nanti akan balik lagi menuju ke Stasiun Sidoarjo. Perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama adik saya. Beda wajah dan ganteng aku pokoknya. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam kereta komuter Indro. Jadi kereta komuter Indro hari ini menggunakan rangkaian darurat ya. Rangkaian darurat yang digunakan ini adalah rangkaian kereta api Majapahit yang memiliki jurusan Malang menuju ke Pasar Senen. Tetapi kereta api Majapahit udah lama banget nggak berjalan lagi. Akhirnya rangkaiannya ini digunakan untuk rangkaian darurat sementara kereta komuter Indro. Lokomotifnya tadi hidung panjang Longboot CC201. Di sini saya mendapatkan K3 01436, K3 difabel, dan harga 5.000 dapat kayak gini, kayak lau beli sih, keren.
Asli teman-teman, ini baru berangkat stasiun Surabaya Gubeng, langsung disuguhi balapan kereta api Ketel tujuan akhir stasiun Benteng. Lepas dari stasiun Surabaya Gubeng ini jalurnya pecah-pecah ya, ada yang menuju ke stasiun Surabaya Kota, ada yang menuju ke stasiun Benteng. Nah, nanti untuk kereta lokal Indro ini itu dari stasiun Surabaya Kota akan lewat atas, lanjut menuju lewat terowongan PGS, dan lanjut menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi jalur di Surabaya ini cukup ribet kalau menurut saya untuk jaringan kereta apinya. Tapi kayak momen seperti itu tuh kayak mantap banget sih asli. Oke teman-teman, ini sudah sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi setelah ini turun dan lanjut menuju ke Jakarta naik kereta api Airlangga. Ini kita menuju ke belakang ya biar dapat peron. Logistik sebelum naik Airlangga. Edan. Jadi guys, ini sebelum naik Airlangga kita beli logistik. Totalnya ini 180.000. Udah macam tiket Airlangganya 2 orang. Satu tiket Airlangga itu 104.000 ya, 208. Ini 180.000 jajan doang buat dan sih ini parah sih, penghabis uang doang nih dia. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat siang yang panas banget di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi posisi saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Habis ini saya akan boarding dan masuk ke peron untuk naik kereta api Airlangga yang akan berangkat sekitar pukul 12.25. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.31. Jadi kurang lebih 1 jam lagi kereta api Airlangga yang akan saya naiki akan segera diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi mari kita masuk ke dalam peron dan agak ngadem lah, kan ada kipas angin di dalam. Oke teman-teman, saya sekarang sudah masuk ke dalam peron stasiun Surabaya Pasar Turi. Saya udah lama banget ya nggak ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi saya tadi ngejar antigennya itu di stasiun Surabaya Gubeng biar nggak terlalu rame. Karena penumpang kereta api Airlangga dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini asli rame banget. Oke, mari kita tunggu kereta api Airlangga akan disiapkan di jalur 1. Yang sampai saat ini baru melaksanakan proses boarding, kami persilahkan Anda untuk terlebih dahulu melaksanakan proses boarding di ruang tunggu ekonomi. Dan kami juga untuk tetap berhati-hati dengan barang bawaan Anda, pastinya tidak tertinggal ataupun tertukar dengan penumpang lainnya. Jadi informasi yang sudah dipersiapkan di jalur 1 adalah ini kereta api Airlangga. Seperti dalam cerita negara Papasan Semen kepada seluruh kereta api Airlangga sebelum Anda meninggalkan ruang tunggu, mohon periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda pastinya tidak tertinggal di area stasiun Surabaya Pasar Turi.
Adapun susunan rangkaian kereta api Erlangga dimulai dari depan, tepat di belakang lokomotif, atau dimulai dari yang paling selatan. Tersedia kereta ekonomi 1. Oke teman-teman, di sebelah saya ini sudah tersedia rangkaian kereta api Erlangga yang akan saya naiki dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Pasar Senen. Jadi saya naiknya full trip dengan harga tiket paling murah Surabaya Jakarta, yaitu 104.000. Tapi ya keretanya ekonomi. Saya senangnya di sini adalah lokomotifnya CC203 dan saya duduk di ekonomi 1 tepat di belakang lokomotif. Jadi suara throttle 935 dari CC203 yang saya udah kangen banget bakal saya dengarkan sepanjang perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta. Let's go! Oke teman-teman, yang berada di sini adalah lokomotif dinas dari kereta api Erlangga yang akan saya naiki, yaitu CC203 9806 di Induk CPN atau Cipinang. Berhenti kayak gini aja suara throttle-nya kayak merdu banget ya di telinga ya. Karena di Divre 1 nggak ada lokomotif kayak gini. Akhirnya di Jawa dapat lokomotif kayak gini, rasanya kayak excited banget. Kayak mari kita menikmati perjalanan full trip dari Surabaya menuju Jakarta walaupun naik kereta api ekonomi, bakal seru sih. Surabaya yang sangat panas, jadi di belakang saya ini merupakan tempat parkir kereta di stasiun Surabaya Pasar Turi, dan yang ada di situ adalah rangkaian kereta api Jayakarta yang sudah menggunakan rangkaian panjang jurusan Surabaya Gubeng Lempuyangan menuju ke stasiun Pasar Senen. Saya kira parkirnya di stasiun Surabaya Kota ya, mungkin emplasemen stasiun Surabaya Kota nggak cukup, nggak muat, makanya diparkirnya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi sendiri terdapat 2 kereta api rangkaian panjang. Sama-sama jurusannya stasiun Pasar Senen via Semarang, yaitu kereta api Kertajaya dan kereta api Gumarang. Oke teman-teman, seperti inilah fasilitas di ekonomi 1 kereta api Erlangga. Tiba-tiba ada penampakan. Parah banget. Jadi di sini tuh kursinya tegak ya, Tegak banget. Tegak banget dan agak lebih besar sih, jadi kayak makan space kayak gitu. Apalagi dia kan badannya gede ya, jadi kayak parah sih, ngabisin space aja dia. Jadi di sini tuh dengkul hadap depan kayak gini. Nah kayak gini nih, dengkul hadap depan. Yuk sakarepmu dhewe mbok anu aku mepet banget gila. Durhaka karo Mas e dhewe. Mepet banget gila. Iya, mepet banget. Apa yang kamu harapkan dari ekonomi Mas Bro? Terus di sini ada tempat untuk menaruh barang atau botol, ada colokan untuk mengisi daya, di sini ada gantungan dan disediakan kresek untuk sampah. Jadi jangan membuang sampah sembarangan ya. Dan kapasitas di sini itu masih dibatasi 70%. Jadi belum full 100%. Tetapi penumpangnya ini di ekonomi 1 rame banget, Bro. Nah, di sisi lain untuk kereta ekonomi seat 106 seperti ini itu terdapat AC bentuk seperti ini. Jadi di dalam satu kereta itu ada 6 AC. Gila guys, liburan naik kereta api tapi belajar coba. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas ya. Tugas apa? Tugas matematika. Wah ngawur. Elek ramu tulisanmu loh. Ada udah sendiri di dalam botol ngomongnya. Betul apa yang jadi? Ocahannya tuh kan bulan. Iya. Saya cuma tanya ikan bersih ikan yang potes kan. Potes kan semua hewan protein ada potes lah. Mulai dari tikus sampai kucing sampai anjing sampai kuda. Tinggal spesialis di mana toh? Saya kising. Sampean bawa ikan nggak apa-apa, aku kepingin bawa ayam. Ini nggak bisa kan bawa ayam. Kalau ayam masuk nggak dilepas
Kalau ikan kan nggak. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Airlangga sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Bisa didengar sendiri suara trotol lokomotif CC203-nya begitu menggelegar. Dan kayak Sebaya 35-nya itu loh yang paling kangen, kayak keren banget sih. Bakal seru. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Airlangga yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perkenalkan, saya Gita Caprastia sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Oke teman-teman, ini setelah lepas dari stasiun Benowo, jadi kita mendapatkan seperti ini. Isinya ada masker dan tisu basah antiseptik. Jadi kayak merasa lebih aman dan nyaman ya naik kereta api saat ini, walaupun kita naiknya kereta api ekonomi. Dan di sini ada wadahnya seperti ini ya. Jadi bisa dipakai untuk wadah yang lain-lain nantinya. Masih sampai Lamongan udah kelaparan dia. Parah. Nah teman-teman, ini kecepatan dari kereta api Airlangga itu nggak sampai 90 km per jam. Di sini cuma 86, 85, 86, 85 kayak gitu. Kalau menurut saya, setelah saya naik kereta api Argo Dwi Pangga yang kecepatan kemarin bisa mencapai 120 km per jam, itu agak aneh sih ya. Tiba-tiba kecepatannya konstan 86, nggak sampai 90, 86, 85, 86, 85. Tapi nilai plusnya, saya di sini suka ada suara throttle CC203, itu kayak pengobat pelipur lara sih. Mantap. Karena ini pesanan kan karena pandemi, biasanya kan pesanan ini loh. Tapi kalau diet sendiri orang senang lumayan mas penghasilan dari sendiri. Sudah sama orang nikah, gaun bayar. Selamat siang dan selamat siang kepada seluruh penumpang kereta. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Airlangga sudah sampai di stasiun Bojonegoro. Kereta api Airlangga yang saya naiki masuk di jalur 3 dan di jalur 2 tersedia kereta lokal dari stasiun Bojonegoro menuju ke stasiun Surabaya Kota sampai Sidoarjo. Ini di jalur 1 stasiun Bojonegoro segera masuk kereta lokal dari stasiun Cepu menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Mari kita tunggu ya.
Mantep banget nih di stasiun Bojonegoro. Jalur 1 ada KA lokal Cepu menuju ke Pasar Turi. Di sini ada KA KRD lokal dari Bojonegoro menuju ke Sidoarjo. Di sini ada kereta api Erlangga dari Pasar Turi menuju ke Pasar Senen. 3 kereta api ini kelasnya ekonomi semua. Jalur 1, 2, 3 stasiun Bojonegoro. Mantap banget. Teman-teman, ini perjalanan saya naik kereta api Erlangga sudah lepas dari stasiun Panunggalan. Jadi pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Ngrombo, lanjut Semarang Poncol, lanjut Weleri, lanjut Pekalongan, Pemalang, dan seterusnya sampai ke stasiun Pasar Senen. Sebagai informasi saja ya, kereta api Erlangga ini merupakan kereta api dengan tiket termurah saat ini di rute Surabaya menuju ke Jakarta, yaitu hanya 104.000. Dan untuk rute-rute kayak Surabaya-Semarang, Semarang-Cirebon, Cirebon-Jakarta itu ada tarif khususnya apa ya? Tarif parsial seharga 49.000. Namun syaratnya harus memakai antigen juga atau PCR. Nah, kereta api Erlangga ini merupakan kereta api baru, nomornya itu masih 7.000-an, 7.049. Untuk memunculkan kereta api Erlangga ini, itu harus mengorbankan 2 kereta api yang berjalan aktif. Yang pertama kereta api Tegal Express, yang kedua kereta api Maharani. Kereta api Tegal Express memiliki relasi Pasar Senen Tegal PP yang dulunya menggunakan idel kereta api Progo. Dan kereta api Maharani merupakan kereta api rangkaian panjang premium yang memiliki relasi Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol PP yang menggunakan rangkaian idel kereta api Kertajaya. Tetapi 2 kereta api tersebut sudah dihapus dan sekarang bergantilah kereta api Erlangga ini. Makanya untuk kayak Tegal ke Jakarta itu harga tiketnya itu persis kayak harga tiket Tegal Express dulu. Dan kayak dari Surabaya menuju Semarang atau Semarang Surabaya itu harga tiketnya persis kayak tiket KA Maharani dulu. Seperti itulah. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Erlangga akan tiba di stasiun Ngrombo. Bagi Anda yang kembali perjalanan di stasiun Ngrombo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Erlangga sudah sampai di stasiun Ngrombo. Dan di stasiun Ngrombo disambut kereta api Kedung Sepur yang memiliki relasi dari stasiun Ngrombo menuju ke stasiun Semarang Poncol. Di sini kereta api Erlangga yang saya naiki masuk di Sepur lurus. Jadi habis ini langsung diberangkatkan lagi menuju ke Jakarta. Coba lihat deh interior dari KA Kedung Sepur. Ini persis kayak kereta eksekutif ya. Jadi ini seatnya bisa direbahkan. Harga tiketnya sendiri dari Ngrombo menuju ke Semarang itu 10.000. Karena dulunya rangkaian kereta api Kedung Sepur ini awalnya dipergunakan untuk kereta bandara rencananya. Namun tidak jadi. Oke, karena ini mau diberangkatkan, mari masuk lagi.
Sekarang tuh waktu menunjukkan pukul 4 sore dan di luar suasana hujan, mendung. Jadi kayak sore-sore naik kereta api di luar hujan. Ini rasanya syahdu banget sih. Kurang lagu-lagu melo atau sendu kayak gitu ya. Asli ini syahdu banget. Belum. Nanti kalau sudah pas kado, belum glowing nih tangan. Itu belang glowing. Bro, mireng itu bro. Imbang kok, lebih hitam. Tapi boleh banyu memang. Boleh apa yang banyunya memang. Baju Semarang ini Semarang ireng iso. Tenang. Nyari yang bisa bikin putih. Nyari putih nggak ono. Bisa ireng ya kan? Ya, banyu ya.
Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Airlangga sudah sampai di stasiun Semarang Poncol. Di sini yang turun banyak banget, yang naik juga banyak banget. Jadi pergantian penumpang kereta api Airlangga salah satunya terjadi di stasiun Semarang Poncol ini. Dan tadi ada kereta api Kaligung dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Tegal, berangkat dari stasiun Semarang Poncol. Ini asli sih, penumpang yang turun sini banyak banget sih, asli. Gila, ngeri. Nah teman-teman, Semarang Poncol ini merupakan salah satu stasiun besar yang ada di kota Semarang selain stasiun Semarang Tawang. Tetapi untuk yang lebih prestisius itu stasiun Semarang Tawang karena lebih terkenal untuk pemberhentian dan keberangkatan kereta api kelas tinggi seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Sindoro, Argo Muria, Brawijaya, Sembrani, Harina, dan lain-lain. Untuk kereta api yang berhenti di Semarang Poncol itu ada KA Kaligung, Airlangga, Kertajaya, Jayabaya, dan kereta api lainnya seperti Kamandaka, Joglo Semarkerto, dan lain-lain. Nah, untuk di Semarang Poncol sendiri keistimewaannya ada dipo lokomotif dan ada dipo kereta di sini, seperti itu. Oke teman-teman, ini perjalanan saya naik kereta api Airlangga sudah lepas dari Semarang. Jadi tadi waktu di stasiun Semarang Poncol seperti terjadi pergantian penumpang. Yang turun di stasiun Semarang Poncol itu banyak banget dan yang naik juga lumayan banyak. Tetapi nih ya, kalau menurut saya pribadi Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol sama lepas dari Semarang Poncol ini lebih rame Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol. Kalau dilihat sekarang ya, keadaan di seat di ekonomi 1 kereta api Airlangga yang saya naiki ini, lepas dari Semarang Poncol ada beberapa yang kosong. Tadi waktu dari Surabaya sampai Semarang itu asli, entah itu dari Bojonegoro, entah dari Cepu, entah dari Randu Blatung, itu pasti ada yang menempati dan bahkan bisa dibilang penuh ya ekonomi 1. Tapi lepas dari Semarang Poncol ini agak longgar. Mungkin nanti ada beberapa penumpang yang naik dari Weleri, dari Pemalang, dari Pekalongan, dari Tegal, dari Babakan, dari Brebes, dari Tanjung, kita nggak tahu. Mari kita lihat nanti. Geprek. Belinya di mana? Beli di Reska dan Reskanya berada di belakang kereta 5. Jauh banget asli. Effort banget. Ini kalau nggak berbakti ya, aku tinggal naik Argo Anggrek nih. Kusur naik Airlangga, aku naik Argo Anggrek. Kesel ya? Masuk gila. Jauh banget. 10 kereta dilewati ya. Ikutan apa Tit? Bolak-balik 10 lah. Iyalah. So hitung-hitung rawe. Iya, PP. Nah teman-teman, ini menunya nasi ayam geprek. Ini katanya sih salah satu menu recommended apabila kita naik kereta api. Saya belum pernah nyoba nih. Ini pertama kali saya nyoba. Jadi wadahnya di sini menggunakan kertas kayak gitu. Isinya langsung ada ayam geprek, ada timun, ada nasi, ada alat makannya. Jadi di sini ada sendok, ada garpu, ada tisu ya. Katanya nih ya, itu sambalnya pedes nih. Mari kita buktikan. Let's go. Jadi apabila makan di kereta ekonomi itu butuh effort ya, harus di bangku kayak gini karena nggak ada meja. Katanya sih pedes ya. Ternyata beneran pedes emang. Dan di sini tuh rasanya untuk ayam geprek ya, kayak ayam geprek.
Ini sambelnya kalau lebih banyak, agak berminyak, terus nasinya masih hangat, itu kayak cocok banget sih. Ini harganya 25.000. Kayak gini di kereta ekonomi 25.000 udah worth it banget sih kalau menurut saya. Jadi mari kita lanjut makan. Buten apa nih? Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Airlangga sudah sampai di stasiun Tegal. Tapi entah kenapa ini kereta api Airlangga dimasukkan di jalur 3. Dan para penumpang yang turun di sini tuh rame banget. Tetapi sayangnya ekonomi 1, 2, 3 itu nggak dapat peron. Jadi jalan semua tuh penumpangnya yang belakang sana tuh. Stasiun Tegal. Kereta api Airlangga akan kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan tepat pada pukul 20:42. Kembali kami informasikan, kereta api Airlangga akan kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan tepat pada pukul 20:42. Kami informasikan untuk akses pintu keluar di stasiun Cirebon Perujakan berada di sisi sebelah kanan. Saya, Bayu, sebagai kondektur yang bertugas izin pamit undur diri. Untuk selanjutnya, perjalanan Anda akan ditemani oleh rekan saya yang bertugas dari stasiun Cirebon Perujakan. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Airlangga sudah sampai di stasiun Cirebon Perujakan. Selamat datang di daerah operasi 3 Cirebon. Jadi kota Cirebon ini merupakan pusat dari daerah operasi 3. Di kota Cirebon sendiri terdapat 2 stasiun, yaitu Cirebon Perujakan dan stasiun Cirebon. Yang lebih prestisius adalah stasiun Cirebon ya, karena terkenal untuk pemberhentian dan keberangkatan kereta api kelas tinggi. Nah, di sini ternyata penumpang kereta api Airlangga yang turun itu cukup banyak. Jadi bisa dikatakan tadi pergantian penumpang untuk kereta api Airlangga itu berada di stasiun Semarang Poncol dan Tegal dan Cirebon Perujakan kalau menurut saya. Karena yang turun di 3 stasiun tersebut banyak banget sih, asli. Oke teman-teman, ini perjalanan saya naik kereta api Airlangga sudah lepas dari Cirebon. Jadi tadi waktu berjalan langsung di stasiun Cirebon bertemu dengan kereta api Singasari yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Blitar via Yogyakarta. Jadi di sini memang taspatnya untuk kereta api Airlangga memang 90 ya. Jadi tadi waktu lepas stasiun Cirebon tuh trotoarnya naik jujut.
tapi sekarang udah di konstan di 89, 88, 87 kayak gitu. Dan ini perjalanan menuju ke Jakarta kurang lebih sekitar 3 jam lagi. Masih lama banget, 3 jam lebih, bahkan 3 jam setengah. Jadi mari kita menikmati perjalanan dengan tidur aja lah, sampai-sampai nanti di Cikampek, sampai-sampai di Bekasi, sampai-sampai di Pasar Senen. Jadi teman-teman, seperti inilah tampilan toilet di ekonomi 1 kereta api Erlangga. Jadi di sini langsung ada wastafel kecil, ada sabun, ini ada tisu, ada cermin, ada kloset duduk, ada tempat sampah. Dan kalau menurut saya cukup bersih nih toiletnya. Jadi mantap lah. Sekarang perjalanan saya naik kereta api Erlangga sudah sampai di stasiun Cikampek. Di sini berhenti sekitar 13 menit. Harusnya kereta api Erlangga di sini itu disusul oleh kereta api Argo Cirebon. Tetapi kereta api Argo Cirebonnya nggak jalan, jadinya di sini kereta api Erlangganya menunggu lama banget karena sudah ada jadwal ketetapan untuk berangkatnya ya. Dan di sini bertemu dengan kereta api Harina di sana yang lagi proses berpindah lokomotif yang memiliki jurusan Bandung menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi mari kita tunggu kereta api Erlangga yang saya naiki diberangkatkan lagi dari stasiun Cikampek. Ini sekarang kereta api Erlangga berhenti di stasiun Kedung Gede dan masuk di jalur 1 di rel sebelah kiri nih. Nggak paham nih kenapa nih. Harusnya udah sampai Bekasi nih. Aduh, ada apa nih kereta api Erlangga nih? Asli teman-teman, ini kurang paham kenapa ya kereta api Erlangga berhenti luar biasa di stasiun Kedung Gede dan masuk di jalur 1. Saya kira bakal lewat jalur kiri lagi ya, seperti dari stasiun Dawan sampai stasiun Kosambi. Ternyata enggak dong, lewat jalur yang seharusnya, double track seharusnya. Tapi entah kenapa harus berhenti luar biasa. Dan bahkan tadi masinisnya sempat turun sih. Nggak tahu nih. Padahal mau sampai Jakarta loh. Ya Allah. Oke teman-teman, ini perjalanan saya naik kereta api Erlangga sudah sampai di stasiun Jatinegara. Ini waktu menunjukkan pukul 00.15. Harusnya kereta api Erlangga ini udah sampai di tujuan akhir yaitu stasiun Pasar Senen. Tetapi kereta api Erlangga kali ini mengalami keterlambatan. Jadi saya ingin kayak mencatat kesan-kesan saya pertama kali naik kereta api Erlangga ya, kereta api baru. Yang pertama, seru. Ekonomi paling murah dari Surabaya menuju Jakarta 104.000 dan saya duduk di ekonomi 1 itu seru. Yang kedua, serunya itu di ekonomi 1 itu tepat di belakang lokomotif. Lokomotifnya CC203 lagi. Jadi suara deru lokomotif semboyan 35 itu menggelegar banget masuk ke dalam ekonomi 1 yang saya duduki.
Terus yang ketiga, lepas Cikampek nggak jelas sih kenapa harus berhenti di stasiun Dawan, berhenti di stasiun Gedung Gede, saya nggak paham sama sekali. Terus yang keempat, saya cukup menikmati perjalanan naik kereta api Airlangga ini, walaupun hampir 12 jam, tetapi mantap sih, no comment. Jadi habis ini pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Pasar Senen yang merupakan tujuan akhir kereta api Airlangga dan merupakan tujuan saya. Mari kita siap-siap. Lagi kereta api Airlangga akan tiba dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Pasar Senen. Bagi Anda yang akan turun agar segera mempersiapkan diri. Alhamdulillah sampai di stasiun Pasar Senen. Mari kita turun. Gimana, Yan? Ya gitulah, Capek? capek, ngantuk. 12 jam ya? 12 jam. Gaspol. Oke teman-teman, alhamdulillah ini perjalanan saya naik kereta api Airlangga sudah sampai di tujuan saya, dan tujuan akhir kereta api Airlangga sendiri yaitu di stasiun Pasar Senen. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.